friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya Ainun Octavia Wulandari. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi tentang induksi elektromagnetik dan transformer. Nah, kalian penasaran sama videonya? Simak penjelasan berikut ini ya. Keep for watching guys. For you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want. Oke teman-teman. Nah, simulasi yang pertama ini adalah mengenai electromagnetic induction. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka link simulasi ini. Kemudian kita akan mencari simulasi yang akan kita lakukan. Kita buka. Kita tunggu sampai keluar. Nah, di sini terdapat tombol warna biru yang kita gunakan untuk melihat elektron yang ada pada kumparan. Kemudian terdapat kutub utara dan juga kutub selatan. Dan terdapat medan magnet atau batan magnet yang bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Juga terdapat jarum galvanometer. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui gejala induksi elektromagnetik. Nah, percobaan pertama yaitu dengan menggunakan kutub selatan yang saya arahkan ke kanan atau ke dalam kumparan. Kita lihat bahwa jarum galvanometer mengarah ke kanan. Dan jika saya arahkan ke kiri, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri. Pergerakannya, jika saya menggerakkannya secara cepat, maka jarum galvanometer akan bergerak secara cepat. Namun, jika saya gerakkan secara lambat, maka jarum galvanometer bergerak juga secara lambat. Hasilnya bisa kita catat pada tabel. Kemudian saya akan menggunakan kutub utara. Jika kutub utara ini saya arahkan ke kanan atau ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan mengarah ke kiri. Jika saya arahkan ke kiri atau keluar kumparan, maka dia akan mengarah ke kanan atau berlawanan arah. Begitu juga pergerakan medan magnetnya. Semakin cepat kita menggerakkan medan magnet ini, maka akan semakin cepat juga jarum galvanometernya bergerak. Semakin lambat pula pergerakan pada jarum galvanometer. Hasilnya bisa kita catat pada tabel. Nah, untuk simulasi yang kedua yaitu mengenai transformer. Kita buka terlebih dahulu simulasi transformer. Simulasi ini bertujuan untuk menghitung tegangan luaran, tegangan masukan yang ada pada transformator. Ini kita sebut sebagai transformator, dan ini kita sebut sebagai lilitan primer, ini kita sebut sebagai lilitan sekunder, dan ini adalah alat yang digunakan untuk melihat tegangan luaran. Nah,
Di dalam transformator terdapat dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Pertama, saya akan mencoba melakukan transformator step up, di mana variabel tetapnya adalah lilitan sekunder dan variabel bebasnya adalah lilitan primer. Di sini, saya menggunakan tegangan masukan sebesar 40 volt. Nah, variabel tetapnya yaitu sebesar 60 volt dan variabel bebasnya atau lilitan sekundernya sebesar 600. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 400 volt. Kemudian saya menggantinya menjadi 300 dan didapatkan tegangan luaran sebesar 80 volt. Kemudian lilitan sekundernya yaitu 1200 dan saya akan mengganti lilitan primernya sebesar 300. Maka didapatkan hasil tegangan luaran sebesar 160 volt. Kemudian saya menggantinya dengan 60. Dan saya akan mencoba menggunakan tegangan masukan sebesar 20 volt. Tegangan masukan ini bisa kita ubah menjadi berapa aja. Saya akan menggunakan lilitan sekundernya sebesar 12.000 dan lilitan primernya sebesar 600. Didapatkan tegangan luaran sebesar 400 volt. Kemudian jika saya menggunakan lilitan primernya sebesar 1200, maka didapatkan hasil tegangan luaran sebesar 200 volt. Hasil yang kita cari tadi bisa kita catat pada tabel yang tersedia. Kemudian transformator step down, di mana variabel tetapnya adalah lilitan primer dan variabel bebasnya adalah lilitan sekunder. Di sini saya menggunakan lilitan primer sebesar 12.000 dan tegangan masukan yang saya gunakan adalah sebesar 40 volt. Oke. Saya akan mencoba mengganti lilitan sekundernya menjadi 60. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 0,2 volt. Kemudian saya menggantinya menjadi 300. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 1,0 volt. Kemudian saya menggantinya menjadi 600. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 2 volt. Dan saya akan mencoba menggunakan tegangan masukan sebesar 50 volt. Di mana lilitan sekundernya saya ubah menjadi 1200. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 5 volt. Kemudian saya mencoba menggantinya menjadi 12.000. Maka didapatkan tegangan luaran sebesar 50 volt. Hasilnya bisa kita catat pada tabel yang tersedia. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan ya. Dari simulasi yang telah kita lakukan tadi, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pada tabel 1 yakni berdasarkan arah kutub medan magnet. Dengan kutub selatan yang diarahkan ke kanan atau ke dalam kumparan, maka didapatkan arah galvanometer ke kanan sesuai dengan gerak magnet batang. Dan jika kutub selatan diarahkan ke kiri atau keluar kumparan, maka arah galvanometer akan bergerak ke kiri sesuai juga dengan arah gerak magnet batang. Pada kutub utara, jika magnet batang diarahkan ke dalam kumparan atau ke kanan, maka arah galvanometer akan mengarah ke kiri. Dan jika kutub utara diarahkan ke kiri atau keluar kumparan, maka arah galvanometer akan mengarah ke kanan. Kemudian pada tabel 2 yakni berdasarkan cepat lambatnya pergerakan magnet batang, didapatkan magnet batang yang bergerak cepat
Jika magnet batang bergerak cepat, maka galvanometer dan elektronnya akan bergerak cepat. Dan sebaliknya, jika magnet batang digerakkan secara lambat, maka galvanometer dan elektron akan bergerak secara lambat. Dan apabila magnet batang tidak digerakkan, maka yang lain juga tidak akan bergerak. Maka dapat disimpulkan bahwa percobaan ini sesuai dengan hukum Faraday yang menunjukkan bahwa di dalam kumparan terdapat muatan listrik. Muatan listrik atau arus listrik dapat digerakkan apabila terdapat beda tegangan di setiap ujung-ujung magnet. Muatan listrik yang mengalir pada kumparan disebut arus induksi. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan. Kemudian, pada simulasi kedua yakni tentang transformer. Pada tabel 1 yakni mengenai transformator step up dengan variabel tetapnya yakni lilitan sekunder dan variabel bebasnya adalah lilitan primer. Dengan lilitan primer didapatkan yakni sebesar 60, lilitan sekunder sebesar 600, tegangan masukan sebesar 40 volt, tegangan luaran sebesar 400 volt, atau bisa kita cari menggunakan rumus Vs sama dengan Ns per Np dikali Vp, di mana Ns adalah lilitan sekunder, Np adalah lilitan primer, dan Vp adalah tegangan masukan. Kemudian, pada lilitan primer sebesar 300 dan lilitan sekunder sebesar 600, dengan tegangan masukan sebesar 40 volt, didapatkan tegangan luaran sebesar 80 volt. Begitu juga dengan perhitungan yang lainnya. Jadi, transformator step up adalah transformator yang berfungsi menaikkan tegangan. Pada transformator ini, jumlah lilitan primer harus lebih kecil dari lilitan sekunder, sehingga tegangan masukan lebih kecil daripada tegangan luaran multimeter. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tegangan luaran meningkat dari tegangan masukan. Terbukti bahwa hasil perhitungan sama dengan simulasi. Kemudian pada tabel 2, yakni transformator step down dengan variabel tetap yaitu lilitan primer dan variabel bebas adalah lilitan sekunder, di mana lilitan primernya yaitu sebesar 12.000 dengan lilitan sekunder yang berbeda-beda, yakni 60. Dengan tegangan masukan sebesar 40 volt, didapatkan tegangan luaran sebesar 0,2 volt. Dan pada lilitan sekunder sebesar 300, didapatkan tegangan luaran sebesar 1,0 volt. Kemudian, dengan lilitan sekunder sebesar 1200 dan tegangan masukan diubah menjadi 50 volt, didapat tegangan luaran sebesar 5,0 volt. Dan dengan lilitan sekunder sebesar 12.000 dengan tegangan masukan 50 volt, didapat tegangan luaran sebesar 50 volt. Jadi, transformator step down adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana jumlah lilitan primer harus lebih besar dari lilitan sekunder, sehingga tegangan masukan lebih besar daripada tegangan luaran pada multimeter. Hal ini berarti tegangan luaran menurun dari tegangan masukan. Terbukti bahwa hasil perhitungan sama dengan simulasi. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my